sehingga banyak yang mengatakan Bapak Jokowi ini main dua kaki. Nah, main dua kaki ini apa sih, Mr. Puisi? Yang paling sangat menentukan dukungan untuk kemenangan daripada calon presiden itu sendiri adalah Bapak Jokowi. Semua calon presiden pasti ingin mendekatkan diri dengan Bapak Jokowi. Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa pemimpin harus punya nyali. Halo Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang soal-soal politik yang mulai hangat diperbincangkan. Nah, pada sore ini saya sempat banyak banget ini dapat selentingan tentang dukungan yang dilakukan Bapak Jokowi. Ada yang mengatakan Bapak Jokowi ini dekat dengan Bapak Prabowo. Tapi ada yang mengatakan juga Bapak Jokowi ini mendukung Bapak Ganjar karena Bapak Ganjar ini adalah wakil dari partai PDIP. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tuntas tentang hal tersebut dan saya tidak sendiri, saya temani oleh Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi. Ya, Mr. Puisi, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya selalu baik, tidak pernah nggak baik, sehat selalu. Kita harus terus membicarakan hal-hal penting sehingga didapatkannya nanti seorang presiden yang memenuhi harapan masyarakat Indonesia. Betul sekali. Tetap selalu bersemangat ya Mr. Puisi ya? Kita bersemangat terus. Waduh. Mendapatkan pimpinan yang the best. Betul. Nah, Mr. Puisi, sore hari ini kita akan membahas tentang apakah Bapak Jokowi ini mendukung Bapak Prabowo, tapi juga mendukung Bapak Ganjar. Sehingga banyak yang mengatakan Bapak Jokowi ini main dua kaki. Nah, main dua kaki ini apa sih Mr. Puisi? Karena pasti banyak teman-teman di luar sana mungkin yang masih belum mengetahui atau kurang paham Mr. Puisi. Banyak udah orang mengira bahwa Pak Jokowi itu mendukung dua calon presiden, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Ya, betul. Karena apa? Kedekatan Pak Jokowi terhadap menteri kabinetnya, yaitu Bapak Prabowo yang merupakan Menteri Menhan. Ya. Kemudian Pak Jokowi adalah orang Jawa Tengah. Betul. Yang pasti sudah dekat sekali dengan Gubernur Jawa Tengah. Itu Pak Ganjar Pranowo. Sehingga kedua kandidat ini sangat dekat dengan Pak Jokowi itu sendiri. Nah, kita akan tahu bahwa pernah dibuatnya koalisi besar. Koalisi besar itu udah jelas ada PDI Perjuangan, ada Gerindra, ada PAN, ada PKB, ada lagi Golkar. Nah, itu kan merupakan koalisi besar. Betul. Ternyata koalisi besar ini cerai-berai. Ya. Terbentuklah dua kubu sekarang ini, di mana kubu Pak Prabowo didukung oleh PKB, Pak Ganjar didukung oleh P3. Artinya kita membahas oleh partai-partai yang ada di parlemen. Ya, katakan kalau kayak Partai Perindo baru masuk, mereka kan partai non-parlemen, PSI, Hanura, itu kan boleh dikatakan tidak terlalu besar lah. Partai sedang berkembang ya Mr. Puisi ya? Ya, bisa mendukung Pak Ganjar itu sendiri. Tetapi yang paling sangat menentukan dukungan untuk kemenangan daripada calon presiden itu sendiri adalah Bapak Jokowi sendiri. Karena sudah kita tahu bersama, Pak Jokowi ini mempunyai approval rating 82%. Artinya 82% masyarakat Indonesia sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi 9 tahun ini. Nah, sulit sekali digoyangkan ya, digoyah. Karena apa? Orang masyarakat sudah sangat percaya dengan Pak Jokowi, dengan program-program yang telah dirasakan masyarakat luas. Lain halnya dengan Bapak SBY dulu.
Sebelum selesai pemerintahan Pak SBY yang tadi rating jadi approval sangat tinggi, turun sangat drastis karena ada masalah-masalah korupsi yang ada di tubuh ataupun di anggota kementerian dari Demokrat itu sendiri. Nah, tetapi kalau sekarang itu Pak Jokowi itu kan seorang presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kemudian Presiden Pak Jokowi selama 9 tahun ini udah jelas sekali telah membuahkan hasil-hasil infrastruktur yang sangat masif, di mana infrastruktur itu bisa menambah perdagangan dalam negeri yang begitu cepat dan lancar. Kemudian belum lagi infrastruktur pelabuhan, pariwisata pun sangat maju. Itu betul. Di mana ada super prioritas, 5 super prioritas pariwisata yang sudah sangat kelihatan pembangunannya, sehingga pariwisata sendiri pun akan mendapatkan devisa yang cukup besar. Selain juga mengenai sumber-sumber teknologi melalui jaringan BTS yang sangat banyak disebar di seluruh Indonesia untuk dibangun, sehingga sampai ke pelosok desa pun bisa memanfaatkan internet. Ada juga masalah-masalah yang banyak dikembangkan, misalnya seperti inisiatif untuk memberanikan diri melakukan hilirisasi nikel misalnya. Nah, dengan hilirisasi nikel, boksit dan lain-lain inilah kenapa pemerintah saat ini berani menargetkan 13 tahun yang akan datang sudah menjadi negara maju. Dan juga di tahun emas 2045 juga mungkin menjadi 5 negara maju di dunia ini. Nah, kalau tidak ada inisiatif untuk hilirisasi nikel, saya yakin juga perekonomian seperti sekarang ini. Sudah terbukti Freeport itu sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia 51%. Nah, dengan sendirinya kan tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri, Freeport. Justru diisyaratkan Freeport sendiri juga membuat smelter di Gresik, dan sudah sedang dibangun, mungkin sebentar lagi sudah jadi. Nah, itulah menyebabkan bahwa ada kecemburuan sosial dari Eropa, sehingga kita diperkarakan khususnya untuk hilirisasi ini di WTO. Dengan keberanian Pak Jokowi yang luar biasa untuk melawan Eropa sendiri, inilah merupakan kebanggaan daripada kita semua bahwa kita mempunyai presiden yang berani. Betul. Itu yang menyebabkan bahwa semua calon presiden pasti ingin mendekatkan diri dengan Bapak Jokowi, juga mendekatkan diri dengan putra-putra Pak Jokowi itu sendiri. Iya, betul. Sehingga kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, juga dengan kedekatan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi, kelihatannya bahwa Pak Jokowi itu bermain dua kaki. Waduh. Ya, melirik Pak Ganjar dan melirik Pak Prabowo. Itu yang dapat kita analisa, dan banyak masyarakat juga mengetahui bahwa kemana-mana selalu programnya ada Pak Prabowo. Kemudian Pak Ganjar pun sempat diajak naik pesawat sama Pak Jokowi ke Jakarta. Nah, itulah menyebabkan kecemburuan sosial bagi calon-calon lawan Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu sendiri. Nah, itu yang mungkin dikatakan mungkin Pak Presiden ini, Pak Jokowi itu main dua kaki. Apalagi dengan pidato politiknya. Yang katanya mungkin calon presiden ada di ruang ini yang mungkin punya rambut putih misalnya. Itu konotasinya ke Pak Ganjar. Tidak langsung ya, Mr. Puisi. Kemudian ada pidato tempat lain juga mengatakan bahwa pemimpin itu harus berani, konotasinya ke Pak Prabowo. Tetapi yang terakhir pada saat
Rakernas PDI Perjuangan, Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa pemimpin harus punya nyali. Nah ini nggak tahu dikonotasikan kepada siapa ini. Kepada siapa? Tapi banyak yang mengklaim dari PDI Perjuangan ini konotasi adalah Pak Ganjar katanya. Oh. Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa konotasi ini Pak Prabowo karena dia orang angkatan darat, ya, punya nyali untuk perang dan lain-lain. Betul. Nah inilah perebutan para calon presiden Oke, Mister. untuk endorsementnya Pak Jokowi itu sendiri. Itu loh. Berarti untuk saat ini kita juga tidak bisa menyimpulkan nih sebenarnya Pak Jokowi sendiri ini akan lebih pro ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo ya, Mister Puisi ya. Karena kalau memang tadi kita sempat berbicara, Mister Puisi juga sempat bercerita, memang Pak Jokowi saat ini presidennya memiliki rating yang sangat tinggi dan memiliki tingkat kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat. Karena ya tadi kita bisa lihat progres kinerja Pak Jokowi itu kita rasakan. Karena saya sendiri juga secara tidak langsung juga merasakan, apalagi kalau saya dulu kan sempat kerja di Jakarta ya Mister Puisi. Jadi saya dulu sering pulang pergi itu Jakarta Surabaya itu semenjak ada tol cuma 8 jam Mister Puisi saya naik mobil. Kalau dulu sebelumnya bisa 1 hari. Saya harus nginep dulu di Jawa Tengah biasanya seperti itu. Nah, Mister Puisi, dengan adanya setelah Pak Jokowi ini katanya mendukung Bapak Ganjar dengan Bapak Prabowo sendiri, apakah yang terjadi dengan bagaimana elektabilitas dari kedua calon ini, Mister Puisi? Nah, itulah saya bilang Pak Jokowi sangat berpengaruh untuk elektabilitas kedua calon ini. Nah, coba kita lihat pada saat tim Israel dikecam oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar sendiri tidak memperbolehkan tim Israel ke Indonesia. Gestur tubuh Pak Jokowi kan dia hanya diam, tapi kan kelihatan sekali ada kemarahan. Karena Pak Jokowi sangat mencintai sepak bola ya. Nah, gestur tubuh itu pun bisa naikkan rating Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo diajak nanam mangrove, kemudian diajak ke sawah bersama Pak Ganjar. Nah, ini kan sudah jelas bahwa saat itu yang tadinya Pak Prabowo itu ratingnya di bawah Pak Ganjar, pada kejadian gagalnya U20 itu ke Indonesia, Pak Prabowo langsung melejit ke atas mengalahkan Pak Ganjar. Setelah itu Pak Ganjar rebound kembali karena kita tahu sendiri bahwa memori orang Indonesia itu tidak lama. Jadi dengan sekian bulan sudah lupa masalah itu. Akhirnya kembali lagi Pak Ganjar rebound lagi. Pak Ganjar naik lagi ratingnya mengalahkan Pak Prabowo. Nah, sehingga naik turun ini yang menyebabkan margin of error antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu sangat tipis. Makanya karena sangat tipis, inilah kenapa pemilihan calon wakil presiden sangat alot dan sangat hati-hati ketua kubu ini. Karena sangat tipis kalau misalnya dia mempunyai wapres yang sangat bagus dan sangat ratingnya tinggi, pengaruh untuk kemenangan. Itu yang membuat belum dideklarasikannya calon wapres. Nah, itulah menyebabkan rating kedua calon presiden yang konon kedua-duanya adalah dukungan Pak Jokowi ini tidak ataupun belum mendeklarasikan cawapresnya. Gitu loh. Iya, Mister. Berarti ternyata kita kan selama ini bertanya ya, Mister Puisi, kenapa ini kok belum diumumkan ya untuk calon wakil presiden yang akan diusung oleh partai-partai tersebut gitu. Ternyata jawabannya ini para pemirsa. Jadi mungkin mereka lagi melihat nih langkah mana yang akan dapat memperkuat rating masing-masing setiap calon presiden yang akan maju di tahun 2024. Ya, karena rating ini kan juga tidak dikarenakan oleh Pak Jokowi itu sendiri. Nah, banyak juga nanti ada
partai-partai mana yang bergabung. Nah, itu. Nah, karena sekarang misalnya PD Perjuangan udah mulai ada partai kecil tapi potensial untuk menjadi partai besar. Perindo bergabung dengan PD Perjuangan. Ya. Kemudian Pak PAN sendiri sudah mulai mengadakan pendekatan, pertemuan dengan Ibu Megawati juga. Tapi sampai hari ini juga belum menentukan mau kemana PAN itu bergabung. Yang sangat sulit adalah Partai Golkar. Ya. Setelah Rakernas yang baru-baru berlangsung juga masih menetapkan Pak Erlangga itu untuk menjadi capres, bukan menjadi cawapres. Nah, bingung nanti, nggak mungkin dong dia lari ke PDI, pasti kan belum tentu jadi capres, ya kan? Hanya mendukung aja. Nah, kalau lari ke Pak Prabowo, kemungkinan bisa menjadi capres. Karena kita lihat mesin politik daripada Golkar itu sendiri kan cukup besar. Betul. Karena partai kedua terbesar di Indonesia ini. Nah, ini yang perlu kita tunggu dalam 2-3 bulan lagi. Waduh. Siapa yang akan bergabung ke Gerindra, siapapun yang akan bergabung ke PDI, ini salah satu faktor yang bisa memenangkan Pilpres yang akan datang, selain faktor-faktor cawapresnya itu sendiri. Itu loh. Ya, oke teman-teman. Tadi penjelasan dari Mr. Puisi tentang kenapa sih calon presiden saat ini itu masih belum menentukan wakil presidennya, Mr. Puisi ya. Jadi secara langsung ini adalah berkaitan dengan mereka ini lagi menunggu rating ini. Kenapa mereka tetap mempertahankan ratingnya biar tetap sama-sama di atas? Karena ya saat ini rating itu bisa dikatakan seimbang ya, Mr. Puisi ya. Terkadang Pak Prabowo naik, nanti Pak Ganjar pun menyusul. Jadi seperti itu untuk saat ini, dan ya beda-beda tipis untuk saat ini. Jadi kita tunggu bagaimana nanti dari masing-masing calon presiden ini menentukan siapakah yang menjadi calon wakil presidennya. Mungkin ya sekitar 2 atau 3 bulan lagi ya, Mr. Puisi ya. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, jangan ada yang salah persepsi atau salah sangka tentang dukungan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi siapapun itu yang kita dukung, ya kita berharap tetap sama, Indonesia tetap menjadi negara yang lebih maju, lebih besar, dan lebih hebat tentunya. Oke teman-teman, jangan lupa dukung selalu channel Mr. Puisi dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke, thank you, selamat sore teman-teman, tepuk tangan.